Hello, good morning, my good students in 11 class, in 10 language class or grade 10 in language class ya. Apa kabar semua siswa-siswa saya yang baik hati, yang cerdas di kelas bahasa. In this session we are going to try to write a short story. Kita akan berlatih membuat cerita singkat berdasarkan 20 kosakata based on our 20 vocabularies that we have provided last meeting. Berdasarkan 20 kosakata ini, kita akan merangkai sebuah cerita yang baru. Oke, nah karena kita akan berlatih, berarti Bapak akan membuat rangkaiannya di awal, nanti kalian yang menyelesaikan ya. Oke, di Bapak akan membuat merangkainya dari awal, nanti kalian menyelesaikan. Okay, now first we make some phrases based on these 20 vocabularies. Jadi 20 kosakata ini kita buat dalam satu frase. Jadi sudah ada good couple, mysterious gift, raise hand, respectful person, happy anchor, receive retainer, stomach, genuine worship, evil demon, and sacred sword. Jadi itu adalah 20 kosakata yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah cerita singkat. Dalam hal ini folklore ya, bercerita legenda singkat yang baru. Jadi kita akan merangkai sebuah cerita yang baru berdasarkan 20 kosakata ini. Dan karena kita akan membuat cerita, berarti it means we must use past verbs. Jadi kita akan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ada nanti akan berubah ya, beberapa nanti. Jadi kita tidak akan bahas tense lagi secara utuh. Kita langsung praktek ya. Oke. Now, here you are the stories. Jadi Bapak akan memulai ceritanya. Nanti kalian yang melengkapi ya. Nanti ada bagian yang harus kalian lengkapi. Sebenarnya Bapak sudah sampaikan petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan cerita ini. Dan nantinya, after you completed this project, I'm sure you will be able to make or to go to write your short folklore from your village. Dan nantinya Bapak yakin kalian akan bisa menulis cerita legenda singkat dari kampungnya masing-masing. Okay, let's try to make this short folklore. We begin from good couple phrase. Okay. 1,000 years ago, in a small village on the banks of Southern River, there lived a wise man and a good woman. They were a good couple. They lived happily in a small bamboo hut with all resources around them. Okay, let me try to translate into Indonesian. Jadi ribuan tahun yang lalu, di sebuah desa kecil di pinggir sungai Sadan, hiduplah seorang laki-laki yang sangat bijaksana dengan seorang wanita yang baik hati. Mereka adalah pasangan yang ideal, pasangan yang baik. Mereka hidup bahagia di sana, di dalam gubuk bambu mereka yang kecil dengan berbagai sumber daya yang ada di sekitar mereka. Action. Jadi ini adalah paragraf orientation ya. Jadi mengapa disebut orientation? Karena kita memberi di sini menghadirkan keterangan waktu kapan 1,000 years ago, di mana in a small village on the banks of Southern River. Berikut siapa pelakunya? Yaitu a wise man, a good man, or a good couple. Kita sekarang menilai evaluasinya bagaimana. Mereka hidup bahagia di sana. Itu ya. Sekarang kita sudah pakai good couple. Nah, sekarang di paragraf berikutnya, kata-kata berikutnya, Bapak akan mulai membuat, mengkreasi ceritanya yang kompleks. Nanti akan naik ke peaks ya, complication. Kita mulai komplikasinya. Kita akan menggunakan mysterious gift and raise hand ya. Nah, itu one day. Jadi ini adalah permulaan dari komplikasi ya. One day, a strange fisherman came to the village. The man brought the mysterious gift in a small parcel. He asked if he came to meet the couple who stayed in a small hut near the riverbank. One of the couple raised hand and the man noticed her. Without any suspicion, the couple accepted the gift. Nah, di sini bagian cerita yang menarik ya. Kita menggunakan 4 kata yaitu mysterious gift and raise hand. Okay. I will try to translate to you in Indonesia. Suatu hari, seorang nelayan asing datang ke desa mereka. Nelayan itu membawa sebuah bingkisan yang rahasia dalam sebuah bungkusan kecil.
Pria itu bertanya bahwa dia datang ke tempat itu untuk bertemu dengan pasangan yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai, dekat pinggir sungai. Dan salah satu dari pasangan itu mengangkat tangannya dan pria asing itu menandainya. Dan tanpa sedikit pun curiga, pasangan itu menerima pemberian tersebut. Okay. Next. Di paragraf ini, bagian dari komplikasi, kita akan menggunakan respectable person and have anchor, ya. 4 kata. After a while, beberapa saat setelah itu, the strange fisherman walked back to his boat. Nelayan asing itu pun kembali ke kapalnya. All the people there look at him as the respectable person. Jadi semua orang yang hadir di setiap tempat itu memandang bahwa orang asing itu adalah orang yang bertanggung jawab, orang baik. And the strange person lifted his heavy anchor and left away. Kemudian orang asing itu pun kemudian mengangkat heavy anchor-nya dan meninggalkan tempat itu. Dia mengangkat angkernya, ya, jangkarnya, dan meninggalkan tempat itu. Oke, ini adalah peak-nya, puncak komplikasinya. In the small hut, the couple were happy. They thought that they received retainer. Then they opened the parcel, and unpredictable, a small knife flew away and stabbed the man's stomach. Reddish fresh blood flowed through its clothes to the humpy floor. Di sini, di paragraf peak ini, dari komplikasinya ini, kita menggunakan 4 kosakata, yaitu receive, retainer, stab, and stomach. Nah, kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia, di gubuk tua itu, di gubuk kecil itu, pasangan itu begitu bahagia. Mereka berpikir bahwa mereka menerima pemberian atau hadiah atau gaji. Kemudian mereka membuka segera bungkusan itu, dan tanpa disangka-sangka, sebuah pisau kecil terbang keluar dari bungkusan itu dan tertancap di perut pria itu, atau tertancap di perut pasangan itu, yaitu pasangan prianya. Darah merah segar pun mengalir dari perutnya dan membasahi pakaiannya hingga ke lantai gubuk tua itu. Inilah puncaknya, ya. Jadi ceritanya, jadi beberapa kata sudah kita gunakan untuk merangkai sebuah cerita yang baru. Oke, now your turn. Sekarang giliran kalian. Silahkan selesaikan cerita ini dengan menggunakan 6 kata tersisa, yaitu join worship, evil demon, and sacred sword. Jadi kalian akan menyelesaikan cerita ini. Join worship itu nanti adalah bagian dari resolutionnya, penyelesaian ceritanya. Ya, Bapak sudah sampaikan apa yang terjadi di sana di join worship. Join worship nanti itu akan mengusir the evil demon yang ada dalam pisau itu yang tertancap di perut sang laki-laki tadi. Dan nanti untuk mengusir itu kalian akan menggunakan a sacred sword. Silahkan kreasi, boleh menghadirkan satu tokoh yang baru di sini, entah itu seorang ksatria atau orang tua atau pendeta atau kiai, up to you. Silahkan berhayal, tutup cerita ini dengan sebuah resolusi yang menarik, dan nanti juga kalian bisa memberikan reorientation penutupnya, bagaimana kehidupan pasangan itu setelah terbebas dari penderitaan, yaitu tertancapnya sebuah pisau kecil di perutnya. Silakan diselesaikan, Bapak tunggu hasilnya. Biar cukup 3 kalimat, kalau bisa sampai 6, tergantung kreativitas kalian. Silahkan make a small group, 2 students for each group, berpasangan, couple ya, kalian juga berpasangan, berdiskusi menyelesaikan cerita ini. Tapi tetap menulisnya perorangannya, do it by yourself, one by one. Okay? Thank you, and I'm going to wait your short story to complete this project. See you.